Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan atau lebih tepatnya menjelaskan yaitu tentang perkembangan moral pada anak prasekolah. Sebelum ke materinya, di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Najma Aulia Hasna dengan NIM 2201678 dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Arga Putri Santika dengan NIM 2200768. Halo, perkenalkan nama saya Denisa Jian Aulia dengan NIM 2200629. Perkenalkan, nama saya Balkis Fatasabila Hidayat dengan NIM 2201598. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu menjelaskan materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang latar belakang dan tujuan dari perkembangan moral pra anak sekolah. Latar belakang dari perkembangan moral adalah masalah moral merupakan masalah yang sangat penting karena menyangkut keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan hidup individu dan masyarakat. Sehingga masalah moral harus mendapatkan perhatian yang cukup intens, terutama bagi para pendidik, orang tua, ulama, dan pemuka masyarakat. Untuk memahami dan menyikapi berbagai persoalan moral yang seringkali dihadapi, maka diperlukan adanya suatu kecerdasan moral, yaitu kemampuan untuk memahami hal mana yang benar dan hal yang mana yang salah, memiliki etika yang kuat, dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga anak dapat bersikap dan bertindak yang benar, yaitu sesuai dengan norma dan tuntunan lingkungannya. Jika kecerdasan intelektual atau IQ yang selama ini sering dijadikan patokan keberhasilan manusia mencakup tentang kemampuan yang bersifat akademis dan intelektual, maka kecerdasan moral yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah Robert Coles dan Borba. Ini mencakup karakteristik atau karakter utama seperti kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain dan tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan dorongan dan menunda pemuasan, mendengarkan dari berbagai pihak sebelum memberikan penilaian, menerima dan menghargai perbedaan, bisa memahami pilihan yang tidak etis, dapat berempati, memperjuangkan keadilan, menunjukkan kasih sayang, dan rasa hormat terhadap orang lain. Sifat-sifat utama inilah yang diharapkan dapat membentuk anak yang cerdas secara moral, yang pada akhirnya nanti anak akan menjadi manusia yang unggul dan berkepribadian mulia. Perkembangan moral pada anak merupakan tahap awal perkembangan moralitas, yaitu kapasitas atau kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut. Menurut Hasan, lalu konsep moral sudah dapat dibentuk sejak masa kanak-kanak, yaitu kurang lebih awal dari usia 2 tahun. Menurut Schaeffer tahun 1996, perkembangan moral anak terkait dengan pengendalian diri pada anak menyebutkan 2 ciri pengendalian diri pada anak. Yang pertama, kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan melakukan sesuatu dan mengendalikan keinginan akan sesuatu. Yang kedua, kemampuan anak mematuhi norma sosial tanpa pengawasan. Dalam penelitiannya, Schaeffer mengungkapkan bahwa kemampuan mengendalikan diri pada anak membentuk fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai situasi. Pengendalian diri berkaitan dengan kemampuan anak dalam mematuhi suara dan norma yang ada. Dengan dilatar belakangi oleh uraian tersebut di atas dan masih terbatasnya penelitian mengenai moral anak, maka kami merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perkembangan moral pada anak usia prasekolah.
Tujuannya yaitu untuk memberitahu dan memberi pemahaman tentang pentingnya perkembangan moral pada anak usia prasekolah, dan juga memperhatikan dan memprioritaskan pendidikan moral dengan menghasilkan anak-anak yang muda bukan hanya berprestasi, namun juga memiliki karakter dan sifat yang baik. Nah, materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Denisa. Kepada Denisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat penulisan makalah. Yang pertama ada kontrol diri atau manfaatnya agar anak ini bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua ada empati, yaitu membuat anak ini menjadi terpeka terhadap lingkungan sekitar ketika seseorang sedang mengalami kesusahan, serta menuntutnya memperlakukan orang dengan kasih sayang. Yang ketiga ada hati nurani, membentengi anak dari pengaruh buruk dan mampu membuatnya bertindak benar meski ada godaan untuk melakukan hal dan sebaliknya. Yang keempat ada menghormati orang lain, yaitu menghormati dengan ia menghormati orang lain, maka pada akhirnya dia juga akan menghormati dirinya sendiri. Lalu ada kebaikan hati yang menyadari perbuatan baik sebagai tindakan yang benar. Ada toleransi, membuat anak memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh pengertian, menentang permusuhan, kekejaman, kefanatikan, serta menghargai orang lain berdasarkan karakter mereka. Dan yang terakhir ada keadilan. Keadilan ini yang dimana anak ini terdorong membela pihak yang diperlakukan secara tidak adil dan menuntut agar semua orang tanpa memandang suku, bangsa, budaya, status ekonomi, dan kemampuan diperlakukan setara. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar aspek perkembangan moral. Negara Indonesia sedang mengalami degradasi moral, diantaranya menyangkut pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Yang akhirnya negara Indonesia membutuhkan kembali nilai moral yang sebelumnya dimiliki oleh negara Indonesia. Degradasi moral ini pada zaman sekarang sangat perlu untuk menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Salah satu upayanya adalah kita harus ada pendidikan moral karena ini merupakan gerakan yang penting untuk anak sekolah dasar. Pembentukan moral pada anak sekolah dasar bergantung pada siapa yang akan membentuknya dan juga pada lingkungan sekitar yang bertujuan untuk mendukung anak tersebut. Ketika anak berada di lingkungan yang baik, maka kepribadiannya juga akan baik dan begitu pun sebaliknya. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores, kata jamak dari mos yang berarti ada kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam bertindak laku baik. Dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu perkembangan kebiasaan berperilaku yang benar dimulai dari keluarga sendiri, yaitu balik lagi kepada materi yang tadi, ketika lingkungannya baik maka kepribadian seorang anak itu juga akan baik dan begitu pun sebaliknya. Lalu mengajarkan prinsip saling menghormati, mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya, mengajarkan anak untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, pengembangan kebiasaan berperilaku yang benar di sekolah. Dengan mengetahui tentang moral, perasaan yang dilandasi moral, dan perilaku bermoral. Nah, baik, terima kasih kepada Denisa. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Erga. Kepada Erga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang
tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah pada usia 6-12 tahun. Nah, yang pertama ada belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam ada belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Dan adapun yang terakhir untuk mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Nah, di sini ada juga tugas perkembangan pada masa remaja pada usia 12 sampai 21 tahun. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing berperilaku. Nah, tadi sudah dijelaskan tugas-tugasnya dan sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral pada anak usia dini. Ada 3 poin. Yang pertama pada orang tua, yang kedua pada guru, dan yang ketiga pada sekolah dan masyarakat ataupun bisa disebut dengan lingkungannya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erga atas pemateriannya. Materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Balkis. Kepada Balkis, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menginvestasikan materi kali ini mengenai cara dan tips penanaman moral pada anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penanaman moral terlebih dahulu. Mungkin cara yang dapat dilakukan oleh orang tua seperti dalam kehidupan sehari-hari nih, seperti buang sampah pada tempatnya, menerapkan sopan kepada yang lebih tua, santun kepada yang lebih muda, juga menebarkan salam saat bertemu dengan orang lain. Nah, itu adalah sedikit mungkin pondasi yang dapat dikembangkan dari penanaman moral anak dari keluarga atau orang tua. Yang selanjutnya, penanaman moral dari guru. Biasanya ini dapat dilakukan dengan cara bercerita, karya wisata, dan dapat dengan pengaplikasian dalam nyanyian-nyanyian. Nah, di sini juga anak dapat merasakan kenyamanan saat belajar dan penanaman moral yang mudah dimengerti oleh mereka karena dilantunkan dengan lagu, misalnya seperti itu. Selanjutnya, tips penanaman moral. Nah, di sini tuh ada 6 tips penanaman moral yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menjadi contoh. Anak itu adalah peniru yang handal, maka dari itu orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Yang kedua, memberi pemahaman. Karena anak itu sangat kepo tentang satu hal, jadi sebelum mereka memahaminya, kita harus memberitahu terlebih dahulu agar mereka mudah memahami, juga dapat menerima dan mengikuti hal yang akan kita tugaskan atau mereka mengerti kelak. Nah, selanjutnya yang ketiga, pujian atau hadiah.
Nah, dalam hal ini orang tua mungkin sering memberikan pujian atau hadiah kepada anak saat mereka mendapatkan prestasi atau suatu hal yang mungkin saat hari ulang tahun. Nah, sebenarnya dalam hal ini jangan terlalu sering dilakukan karena akan menyebabkan kemalasan terhadap anak tersebut, karena terlalu sering dipuji dan selalu berharap diberikan hadiah oleh orang tua, karena juga terlalu sering diberikan hadiah kecil. Nah, selanjutnya yang keempat, tegas dan konsisten. Nah, tegas dan konsisten ini mungkin orang tua tuh sekali haruslah bersikap tegas karena untuk penanaman terhadap anak tersebut, tapi tegas dengan cara yang baik. Nah, selain juga orang tua ini harus konsistenkan penanaman moral ini, karena penanaman moral ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka kelak. Nah, ini juga penanaman dari kecil agar anak dapat tumbuh dan menjadi kebiasaan dari penanaman moral yang dilakukan mereka sejak dini. Selanjutnya, aturan yang ada dan batasan yang jelas. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang tua dalam aturan di rumah, seperti tata tertib di rumah nih. Kayak misalnya contoh, tidak boleh pulang larut malam lebih dari jam 9:30, seperti itu contohnya. Terus ada waktu untuk anak mengerjakan tugas PR dari sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir, keenam, jangan mengeritik. Mungkin orang tua akan merasa lelah, tapi jangan pernah menyerah dan harus terus semangat dalam mengajarkan anak mengenai moral yang baik. Selain itu, hindarilah terlalu banyak mengeritik atau memanggil anak dengan kata-kata yang mungkin tidak baik, sebutan yang tidak berkenan kepada anak, karena ini dapat menyebabkan dampak buruk bagi perkembangan mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Balkis atas materinya. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan tentang perkembangan moral pada anak prasekolah. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.